dicuci dulu sebelum dipajang. Emang wajib harus dicuci ya. Sip. Kalau capek mendarat dulu, ngopi dulu ya. Sip. Pak di dia tuh Pak. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Di hari ini hari Rabu ya, Selasa. Rabu. Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023. Kebetulan kita kedatangan sahabat kita ini bukan hanya teman ya, bukan hanya saudara tapi sahabat. Kita sudah akrab. Beliau sering datang ke sini dan kami pun kalau ada keperluan ya kadang menghubungi beliau ya. Pak Didin sehat? Alhamdulillah. Nah, Pak Didin dari Petugas PIP. Petugas PIP Kabupaten Sumedang ya, Petugas PIP Kabupaten Sumedang. Pemantauan informasi harga. Nah, pemantauan informasi harga. Ini langsung dari ketahanan pangan ya, Pak. Bidang tanaman pangan. Ya, bidang tanaman pangan ya, sahabat. Jadi beliau bertanya keluhannya apa aja di porang gitu. Pemasarannya harganya berapa sekarang. Karena porang itu di 2020 emang lagi tinggi-tingginya Pak Didin, yang seperti yang kita ketahui semua. Tapi untuk harga karena petaninya sangat banyak sekali, ada di mana-mana, tengkulaknya banyak, pabriknya pun banyak. Jadi untuk harga porang ini sangat terbuka dan kita istilahnya mudah sekali menemukan harga ya. Jadi banyak komunitasnya di Facebook, di YouTube ya, atau di grup-grup WA itu. Jadi harga pabrik misalkan hari ini berapa, di tengkulak berapa itu. Jadi kita mudah sekali cari informasinya sangat mudah. Nah, cuman keluhannya Pak Didin, porang itu jelas kalau di harga sekarang memang murah ya, bisa dikatakan terjun bebas. Kalau dibanding dengan 2020 sampai 2021. Nah, 2020 itu harga tertinggi, 2021 pun terjun cuman masih di atas 5.000. 6, 7, 8.000. Nah, parah-parahnya terjun bebas, hancur berkeping-keping, hancur lebur lah ya, bisa dikatakan seperti itu di 2022 hingga 2023 ini. Jadi di luar nalar, di luar dugaan ya Pak Didin. Jadi harga itu sampai di titik kalau dibandingkan dengan 2020, 2021 itu terjunnya sangat jauh sekali. Dari 2020 itu sempat sampai 15.000, 2021 masih bertahan di 7 sampai 8.000. Nah, 2022 kemarin sampai 2.000, 2.500 itu. Pabrik juga sama, turun sampai 2.700, paling tinggi 3.000, itu pun turun lagi. Di 2023 ini sebenarnya kita ada harapan ya di awal musim. Di awal musim ketika harga emang melonjak, pabrik sampai 4.100, 4.200, 4.300 itu di awal musim di bulan Februari akhir ya. Nah, cuman di situ emang Pak Didin tidak terkendali yang bongkar gitu. Jadi banyak yang bermain secara tidak sehat dan mungkin aja edukasi dari atas pun tidak diberikan secara jelas. Jadi ketika harga itu tinggi di petani sampai dibeli 3.000 itu, pohon yang masih segar-segar, yang belum dorman itu sengaja dibongkar dan dijual. Nah, jadi terjadi jadi melihat harga tinggi waktu itu di bulan Februari akhir sampai bulan Maret itu banyak yang masih segar-segar dibongkar, terus ya terjadilah kayak banyak yang busuk dan ke pabrik pun banyak yang busuk. Tapi emang ini real kenyataannya. Nah, seharusnya di bulan Juni ini atau dari bulan 5 kemarin ya, bulan Mei, Juni ini seharusnya ini harga sudah sangat baik lah. Harapan kita sudah sampai 4.000, apalagi sampai 5.000 karena kadar air sudah rendah. Kadar air sudah rendah, kualitas pun sudah bagus, akar sudah terputus dan
sudah kering gitu, tidak ada lagi umbi-umbi yang mudah busuk. Kalau di bulan 2 kemarin Pak Didin ini, jangankan 1 minggu, 3 hari aja tertumpuk seperti ini. Bulan 2 bulan 3, karena umbinya banyak yang masih muda dibongkar, ini pas dibongkar tuh seperti bubur, busuk. Ya. Nah, tapi untuk bulan Juni ini saya masih pede. Meskipun ini tersimpan 1 minggu lebih di dalam karung, ini masih aman sepertinya. Nah, jadi keluhan di porang ini Pak Didin emang sangat kecewa ya. Tapi emang kita bertahan. Nah, mulai dari petani, investor, pengusaha yang di porang itu banyak yang merugi, Pak. Mungkin dari puluhan juta hingga miliaran. Termasuk di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana-mana gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak kesini bisa tahulah keadaannya seperti ini. Apakah ini perbuatan mafia ataukah perbuatan orang-orang yang punya kendali, kita juga tidak tahu juga, ya. Yang jelas ini barang untuk diekspor. Ini masuk ke Cina, masuk ke Jepang, masuk ke Korea mungkin, ataupun mungkin nanti udah di Tiongkok. Berbagai produk dari porang ini mungkin bisa masuk lebih luas lagi ke pasar dunia, Pak Didin. Masuk ke belahan dunia dimanapun, mungkin ke benua Afrika, Eropa, Amerika, Asia Timur ya. Sudah menjadi tepung glukomanan itu menjadi bahan-bahan produk seperti kosmetik, makanan, lain dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, kenapa bahan baku di petaninya sangat murah sekali? Dan lagi, jangankan kita pergi ke Jepang, ke Cina, beli berasnya aja, beli contoh kukumi, beli glukomanan atau beli bahan-bahan yang udah jadi siap dikonsumsi dari porang itu mahal sekali. Nah, itu jadi sangat kontras dengan bahan bakunya. Nah, seharusnya kalau bahan jadinya hasil produknya mahal, berarti seharusnya logikanya ya, kalau kita berpikiran jernih, nah dari bahan bakunya harus seimbang. Iya, seimbang harganya. Nah, jadi enggak seperti jauh dari tanah itu Ya. ke langit kan jauh. Harga bahan bakunya murah sekali tapi sudah menjadi. Kalau bahan baku mah masih di daerah sini, wilayah kabupaten. Nah, bahan kalau baku. untuk saya sendiri, Pak Didin, saya ini sebagai tengkulak, sebagai bakul ya, yang Ya. istilahnya modal sendiri, berdiri sendiri, tidak dimodalin orang lain. Bahkan kalau kita jual barang pun kadang ditempo. Tempo. Kalau kita beli dari petani kemana-mana, dari Jawa Barat itu Banten, Sukabumi, Cianjur, kita datang barang ke sini kita bayar cash. Tapi kalau kita jual ya ditempo kadang, Pak. Nah, sistemnya seperti itu, tapi tidak jadi masalah, ditempo pun tetap dibayar. Nah, Ini lancar ya. lancar insya Allah. Nah, cuman lancar-lancar juga kalau ditemponya terlalu lama, ya saya juga sebagai pengepul kecil yang modal sendiri bingung. Kalau kita kirim barang yang totalnya agak besar, nah uang udah habis, pembayaran belum selesai, kita mau beli lagi barang ke bawah juga agak perputarannya agak kurang, Pak Didin. Nah, silahkan, dari tadi saya yang berbicara banyak sambil ngerokok nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Nah, sekarang saudara saya, sahabat saya Pak Didin yang bertanya, silahkan. Gitu. Ya, terima kasih Pak Gus. Ya. Ya Kak, saya mah sebagai apa ya? Tugas gitu ya. Pemantauan informasi harga gitu. Tanaman pangan. Ya, Ya tidak orang aja gitu Pak ya. semua ya. Semua tanaman pangan istilahnya. Ya, ya, ya. Padi, harga beras, Heeh. jagung gitu Pak. Ya, ya, betul. Kacang kedelai, macam-macam. lah. Ya, Nah. kalau ini ya terima kasih kepada Pak Gus Ya, ya. sudah memberikan informasinya gitu Pak Ya, siap Pak Didin. Informasi. Insya Allah kalau untuk informasi kita akan memberikan informasi yang tepat, akurat. Jadi harga di pabrik berapa, harga di pengepul berapa, harga di petani berapa. Iya. Itu tergantung jauh dekat lokasi dan kotanya. Nah, untuk saat ini pabrik emang rata-rata di 3.000, 3.100 sampai 3.300 per hari ini. Mulai pabrikan-pabrikan atau home industri atau pabrik-pabrik besar dari mulai Pemalang, Semarang, Jawa Timur masuk ke Madiun dan sekitarnya. Nah, di petani paling ini rata-rata dari 2.000, 2.500 gitu Pak Didin. Iya. Untuk harga. standarnya ya sekarang. Nah, jadi untuk saat ini Pak Didin, Ya. ini lagi lancar-lancarnya. Nah, lancar, meskipun murah lancar, pembayaran lancar per hari ini.
per bulan ini di Juni ini 2023. Nah, Pak Didin, kemarin kita di setiap pabrik itu sempat melihat ya pemandangan yang sangat luar biasa, Pak Didin. Jadi antrian truk itu banyak sekali, bahkan ada yang 2 hari tidak dibongkar. Jadi banyak pengiriman barang orang itu masuk ke pabrik, 2 hari nggak dibongkar, Pak Didin. Nggak dibongkar. Nggak, saking macetnya. Macet, iya. 3 hari, bahkan ada yang 4 hari gitu. Nah, kalau pabrik-pabrik udah overload itu di petani itu banyak lagi barang yang terbengkalai, dan kesini pun banyak yang ngebuang barang. Nah, sekarang udah lancar, pabrik udah agak normal lah. Masih banyak barang masuk ke pabrik banyak, cuman nggak ngantri gitu, nggak macet. Nah, normal sekarang juga ini lagi lancar-lancarnya, cuman emang di harga belum bisa dibilang cukup gitu ya, stabil. Masih di angka 3.000 tuh sampai pabrik. Nggak, kalau di petani kan berarti lebih rendah lagi. Nah, jadi inilah porang, Pak Didin, seperti apa ya, siklusnya itu kadang harga tinggi tapi macet, adapun harga rendah tapi lancar. Adapun kadang ini yang laku keras basahnya, adapun kadang suatu saat chip yang laku keras, tapi semuanya laku. Nah, basahan tetap laku, untuk chip JM Open pun laku, untuk pembibitan pun laku, semurah-murahnya pun. Cuman itu ada siklusnya, siklus pembibitan itu lakunya nanti mendekati penanaman, seperti di bulan 8, bulan 9, 10 itu murah-murahnya pembibitan pasti banyak yang nanam. Nah, untuk saya pribadi, Pak Didin tetap akan menanam porang, cuman mudah-mudahan kedepannya harga bagus dan pihak pemerintah bisa membantu menstabilkan, karena dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia emang sudah banyak yang menanam porang. Seandainya porang ini harganya bagus, pasti dampaknya, Pak Didin, banyak petani porang yang sejahtera. Secara perekonomian kita pasti meningkat gitu, Pak Didin. Iya. Oke. Wah, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Didin. Amin. Siap. Ya, siap. Thank you. Ya, Terima kasih. ya. Assalamualaikum.